Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu layang. Selamat datang di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Nah, di channel ini gue bakal menjelaskan kepada teman-teman dan juga gue bakal men-share pengalaman gue ketika gue berjualan martabak biasa maupun martabak bangka premium. Itu kan masih ada perbedaan ya, mulai dari bahan adonannya, terus juga topping-toppingnya sampai harga penjualannya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel ini dan tertarik dengan channel ini, teman-teman bisa lihat video pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan seputar usaha martabak. Seperti pada video pembahasan kali ini, gue bakal ngejelasin bagaimana caranya mendaftarkan outlet martabak, outlet kamu bekerja sama dengan GrabFood. Nah, jadi mitra GrabFood ya. Nah, karena dalam masalah ini adalah salah satu hal yang penting ya. Kalau pemasarannya buruk, otomatis sebagus apapun produk yang kamu bikin, yang kamu hasilkan, itu nggak akan kejual, nggak akan di pasaran. Jadi untuk meningkatkan pemasaran ini, salah satunya adalah bekerja sama dengan GrabFood maupun GoFood ya. Cuman pada pembahasan kali ini gue lebih dan akan menjelaskan terlebih dahulu bekerja sama dengan GrabFood. Karena untuk pembahasan seperti ini ya, ini dibutuhkan kedetailan dan juga ketelitian ya. Dan agak sedikit ribet ya kalau misalkan yang baru-baru pertama kali, apalagi nggak ada tempat untuk bertanya gitu. Soalnya bakal pusing juga. Jadi gue bakal memisahkan dan gue juga bakal menjelaskan secara detail kepada teman-teman dan ngasih tahu bagaimana caranya dulu gue mendaftarkan ke GrabFood ini. Dan di akhir video nanti gue bakal ngasih tipsnya supaya mendaftarkan itu lebih cepet. Jadi ya cuma 3 minggu lah, jadi nggak sampai berbulan-bulan ya. Kalau yang lain itu kan ada yang sampai berbulan-bulan kok belum di ACC. Nah, gue bakal ngasih tipsnya supaya outlet kalian itu cepet di ACC dan langsung bisa bekerja sama dengan GrabFood. Oke, nah jadi buat teman-teman nih jangan lupa juga tekan subscribe-nya dan juga tekan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate seputar usaha martabak dari channel ini. Oke, langsung saja ke cara cara pembuatannya, bagaimana bekerja sama dengan GrabFood. Oke, sekarang masuk ke tahap cara ini ya, bekerja sama dengan GrabFood. Oke, teman-teman masuk ke website dulu, mau bisa ke Mozilla ataupun Google ya. Nah, ini gue udah masuk ke Mozilla ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke ini ya, grab.com. Nanti linknya gue sertakan di deskripsi. Oke, nah ketika udah masuk, ini tampilan awalnya ya dari GrabFood. Jika teman-teman ingin bekerja sama dengan GrabFood. Kalau yang ini GoFood. Ini untuk stepnya sih sebenarnya sedikit mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, makanya gue memisahkan untuk pembahasannya. Oke, gue bakal bahas di GrabFood terlebih dahulu. Oke, setelah masuk ke websitenya, kalian isi yang di sebelah kanan ini, kerjasama dengan kami menjadi restoran pilihan. Masukkan detail Anda untuk memulai. Oke, masukkan nama restoran kalian. Misalkan nama bisnisnya adalah Martabak Panpora ya. Terus alamat bisnisnya, kalian isi alamat detailnya. Ini gue contohin aja ya. Oke, terus nama depan dari teman-teman siapa? Misalkan Andi. Nama belakangnya Andi Santoso. Oke, nomor handphone teman-teman isi berapa aja. Oke, terus isi email dari teman-teman ya. Misalkan emailnya Oke, terus isi jumlah pembeli setiap hari. Misalkan 1 sampai 49 ya. Biasanya yang baru-baru daftar sih paling di sekitaran segini. Terus jenis restoran di GrabFoodnya apa? Sudah terdaftar, sebelum terdaftar, sudah terdaftar, membayar komisi, belum restoran pilihan, apa sudah terdaftar, belum bayar komisi.
kalian pilih yang ini, saya belum terdaftar di GrabFood. Oke, ini teman-teman bisa lewati, terus klik ini, I'm not a robot. Oke, kemudian teman-teman tinggal klik daftar. Oke, ini udah kita kirimkan ke Grabnya. Terima kasih telah menghubung kami. Hanya selangkah lagi lebih dekat untuk menjadi partner GrabFood. Harap cek email termasuk di kotak spam untuk verifikasi email Anda. Setelah Anda verifikasi email, Anda akan mendapatkan instruksi selanjutnya via email. Jadi dari pihak Grab, dia kirim ke email yang sudah didaftarkan tadi. Oke. Nah, karena gue tadi cuma pakai email ini ya, contoh. Nah, misalkan nih di sini teman-teman, ini waktu gua udah ngirim ya, gua pertama kali ikutnya itu daftarnya di tahun 2017 ya, 25 September 2017. Nah, ini pertama kali gua buka martabak premium ya, karena sebelumnya kan gue cuman ikut temen ya, jualan martabak biasa yang di depan Indomaret ya. Gue ikut dari 2016, kemudian udah bisa setahun. Gue 2017 gue memutuskan untuk buka usaha sendiri, tapi gue tipe martabak premium. Gue kirimlah email ke Grab dulu pertamanya. Nah, dari pihak Grab gue diarahkan untuk email ke ini, yeskiwaroka@grab.com. Jadi isinya gini, berdasarkan informasi email dari pihak GrabFood yang udah kirim ke email gue sebelumnya mengenai kerjasama dengan GrabFood, maka saya diinfokan untuk mengirim email ke alamat yeskiwaroka@grab.com. Oke, nah dengan ini saya infokan mengenai sedikit informasi tentang kami. Jadi nama pemiliknya siapa, nama tokonya, terus alamatnya, nomor teleponnya, emailnya. Demikian informasi singkat ini saya sampaikan. Besar harapan saya untuk bisa bekerja sama dengan pihak GrabFood. Atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih. Oke, setelah dari tanggal 25 September sampai 2017 ini, 1 minggu kemudian itu belum ada respon. Jadi belum ada respon dari pihak Grabnya, entah kenapa gitu ya. Terus akhirnya gue kirim ulang deh, gue tanyain lah istilahnya. Oke nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk kerjasama dengan GrabFood bagaimana? Gue iya ya, namanya Pak, padahal gue belum tahu nih, ini Pak apa Ibu. Jadi buat teman-teman mending pakai kata yang lebih ini aja deh, yang lebih baik aja Pak atau Ibu gitu. Saya tunggu infonya ya. Nah, setelah gue kirim balik tuh, nanyain 2 kali dong. Dibalaslah sama dia di tanggal yang sama, di hari yang sama. Cuman dia jamnya jam 17.47. Ini kayaknya lagi lembur nih orang sampai maghrib ya. Oke, setelah dibalas ya, balas lagi nih, salam hangat dari Grab. Terus perkenalkan, saya Yeski dari GrabFood. Dengan senang hati saya ingin mengajak kerjasama restoran Anda untuk bergabung bersama dengan GrabFood. Nah, keuntungannya di sini ada mempromosikan restoran Anda di listing aplikasi GrabFood bersama dengan restoran-restoran terpilih lainnya. Jadi nanti muncul di aplikasi GrabFood. Juga pengantaran berkualitas, bertambah jumlah pesanan di restoran Anda. Ini emang bertambah banget ya, apalagi yang buat martabak pemula. Pengantaran yang memperhatikan kualitas makanan minuman yang diantar. Ini keuntungannya. Terus juga area pengantarannya Jakarta, Jabodetabek deh. Terus standar operasional prosedur GrabFood. Pelanggan memesan makanan, minuman dari restoran yang diinginkan melalui aplikasi GrabFood. Driver mengkonfirmasi pesanan ke pelanggan dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa baca sendiri kalau misalkan udah terdaftar ya. Oke, terus di sini ya yang perlu teman-teman pahami. Bentuk kerjasama GrabFood dengan restoran Anda adalah kontrak kerja selama 1 tahun. Jadi nanti setelah 1 tahun ada perpanjangannya dengan bagi hasil sebesar 15% ya. Jadi pihak Grab ini ngambil keuntungan 15% dari apa? Dari total harga penjualan. Jadi dia nggak ngambil dari keuntungan bersih ya. Pokoknya berapa harganya dia ambil 15%. Contohnya ini dia kasih contoh. Terus juga ini ya, jumlah bahagia hasilnya kena pajak nih, kena PPN ya 10%. Jadi ada tambahan lagi 10%. Terus di sini penjualan melalui GrabFood contohnya adalah selama sebulan 1 juta. Nah, bagi hasil 15% untuk GrabFood 150.000. Ini ditransfer ke
rekening GrabFood. Terus pajak 10% dari jumlah bagi hasil 15.000. Jadi dari 150.000 kita kena pajak lagi nih 15.000. Otomatis yang kita harus bayarkan ke GrabFood adalah 165.000. Nih dalam sebulan. Nanti dalam sebulan kita dapat tagihan dan kita transfer ke GrabFood. Oke, ini contohnya. Terus juga mohon pastikan melengkapi semua kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan petunjuk dari daftar yang diberikan di bawah ini. Jadi ini tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapannya, tahapan yang pertama adalah silahkan mengisi dan melengkapi syarat dan ketentuan komersial, kemudian di-print dan ditandatangani di masing-masing halaman pada kolom tanda tangan. Tidak boleh menggunakan tanda tangan digital. Lalu scan berkasnya dan dijadikan dalam bentuk file JPEG, JPG, terus PDF, bukan difoto. Pastikan tidak ada coret-coretan pada saat Anda melakukan pengisian untuk memastikan keabsahan dan lain-lain deh. Nah, selesain dulu nih tahapan yang pertama. Oke, teman-teman harus mengisi syarat dan ketentuan komersial dong. Nah, formnya dia ada di bawah nih, dia ngelampirin. Nah, syarat dan ketentuan komersial ya. Ini nih, syarat dan ketentuan komersial. Oke, gue kasih contoh syarat dan ketentuan komersial yang punya gue yang waktu itu ya. Nah, ini dia syarat dan ketentuan komersialnya. Ini komersial penyanyi ini ditandatangani pada tanggal 4 September ya 2017, 3 tahun yang lalu, oleh dan antara yang ini yang pemilik ownernya. Nah, terus kalian isi nama restorannya, alamat penjual, telepon penjual, nomor HP, emailnya yang aktif ya, karena nanti pihak GrabFood kirim tagihannya ke email. Terus juga ini hak dan kewajibannya, hak dan kewajiban penjual. Terus jumlah bagi hasil di sini ada 15%. Tagihan dan pembayaran ya. Nanti seluruh pemasaran melalui Grab Apps akan dikelola dan disimpan dalam sistem yang dikelola. Ini biasanya kadang sih suka ini ya, nggak ada nomor orderannya tapi ada di tagihan. Jadi teman-teman harus detail ya, biar nggak rugi. Terus teman-teman tanda tangan di sini. Tanda tangan pertama di sini. Oke. Kemudian setelah teman-teman tanda tangan, di sini ada lagi kerahasiaan. Jadi data-data dirahasiakan. Kemudian syarat dan ketentuan. Ini perjanjiannya berlaku 1 tahun. Oke, apabila penjual berusaha untuk melakukan penghentian kerjasama secara sepihak, maka STI berhak untuk membebankan denda kepada penjual sebesar 3 juta. Jadi kalau misalkan kita belum 1 tahun nih, tapi udah mau mutusin kontrak kerja, kita dapat denda 3 juta sama seperti di perusahaan ya. Jadi kita harus udah 1 tahun terlebih dahulu. Oke, ya lebih baik diperhatikan lah, soalnya ini kan ada tanda tangan juga dan bisa kena hukum ya. Oke, kemudian teman-teman tanda tangan di sini, tanda tangan nama perusahaan atau restoran, di sini jabatan pemilik ya, di sini tanda tangan. Setelah semuanya terisi, teman-teman berkasnya di print. Ini setelah di print kan berkasnya di print, terus berkasnya di scan dan dijadikan dalam satu file ya. Filenya bisa JPG atau JPG atau PDF ya. Oke, kemudian yang kedua, mengirimkan foto diri Anda dengan memegang syarat dan ketentuan komersial pada halaman kedua. Tadi yang satu udah diisi tadi. Kemudian foto diri sambil pegang suratnya di halaman kedua sama KTP. Contohnya seperti ini ya. Ini halaman kedua, syarat dan ketentuan, terus saya pegang KTP, print. Oke, berarti ini udah selesai yang kedua. Yang ketiga, mengisi dan melampirkan formulir informasi restoran yang sudah diisi dengan lengkap dan jelas. Jika jumlah outlet restoran Anda lebih dari 1, silakan mengisi formulir informasi restoran masing-masing sesuai dengan jumlah outlet Anda. Jadi kalau misalkan punya 2 outlet yang pengen didaftarin, nah file formulir informasi restoran ini harus ada 2 juga filenya. Jadi satu buat outlet pertama, yang satu lagi buat outlet yang kedua. Daftar menu sama aja, harganya sama aja ya, paling beda di alamat doang. Oke, yang ketiga ini misalkan formulirnya ini ya. Nah, di bawah ada nih dia. Ini nih, formulir informasi restoran. Oke, formulirnya seperti ini.
Nah, di sini ada 3 kolom ya. Nah, untuk cara pengisian yang ini cara pengisiannya. Oke, kemudian teman-teman ke sini ya, ke formulir informasi restoran dan menu restoran GrabFood. Nah, ini filenya, ini ada 4 malah, ada 4 sheet ya. Sheet yang pertama form info restoran ya. Ini sebenarnya yang sheet yang kita isi sih. Harusnya jangan ke sini terlebih dahulu. Jadi harusnya ini sheetnya ditaruh di sini. Karena kan cara pengisian contohnya di sini. Tapi ini malah taruh di sheet kedua ya. Oke, contohnya seperti ini ya, teman-teman isi tanggal kontraknya, nama restorannya, total komisinya, ya per hari berapa misalkan, nomor NPWP, nama di NPWP, alamat di NPWP, jenis makanan, deskripsi mengenai restoran, misalkan ya beberapa kata yang menggambarkan mengenai restoran Anda, misalkan ya usaha ini adalah usaha martabak apa gitu. Terus area lokasi restorannya di daerah mana, terus teksnya ini apa, teman-teman pilih ini aja kalau martabak ya, bakery. Terus PPN 10%, sudah termasuk pajak, belum termasuk pajak, tidak ada pajak. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih mau yang mana nih, dengan harga yang sudah teman-teman tentukan. Terus service fee restoran tambah berapa persen, atau nggak ada service fee-nya. Hari dan jam pelayanan dari hari Senin sampai Minggu, buka semua apa ada liburnya. Terus alamat lengkap restoran, isi alamatnya. Pakai Google Maps juga ya, jadi teman-teman harus tentuin titik lokasinya di Maps, itu harus titik koordinatnya. Ini nanti buat drivernya, dia biar tahu titiknya, jadi jangan titiknya sampai meleset ya, nanti drivernya nggak datang ke toko. Oke, selanjutnya nomor telepon restoran. Ini teman-teman harus ada HP-nya di restorannya. Biasanya yang hubungi adalah pihak drivernya, tapi kadang juga pihak yang belinya itu dia salah nelpon, biasanya malah nelpon ke restoran ya, dikira itu nomor driver, itu kadang suka kayak gitu. Alamat emailnya diisi, kontak penanggung jawab, nama penanggung jawabnya siapa, nomor teleponnya berapa, nomor handphone, alamat email, kontak restoran, nama penanggung jawab siapa, nama penanggung jawabnya, nomor teleponnya, nomor handphonenya, nomor emailnya. Terus kontak finance, ini yang bertanggung jawab dalam hal keuangan ya, pembayaran, penagihan invoice. Oke, udah semua. Oke, terus ini untuk kelengkapan registrasi Anda, mohon kirimkan atau lampirkan di email 1 foto makanan untuk banner dan logo restoran. Jadi kita lampirin foto makanannya dan juga logo restoran. Untuk menu dan harga makanan silakan dilampirkan di formulir ini. Oke, ini tadi cara pengisiannya, ini yang biasa udah gue isi ya. Ini misalkan tanggal kontraknya tanggal berapa waktu teman-teman buat isi ini. Terus nama restorannya apa, total komisinya misalkan 300.000 per hari. Terus nama di NPWP, deskripsi mengenai restoran, kalau gue isinya menjual martabak manis dan asin. Ya, salah teman-teman mau apa deskripsinya deh. Untuk teksnya teman-teman isi bakery ya, jadi ya jenis kue. Terus sertifikasi halal, PPN 10%-nya teman-teman bisa pilih itu termasuk pajak apa belum termasuk pajak ya, atau misalkan nggak ada pajaknya dalam yang teman-teman ini produk yang teman-teman jual. Kalau martabak ya biasanya nggak termasuk pajak sih, teman-teman langsung pilih aja belum termasuk pajak. Oke, selanjutnya di sini teman-teman ini ya, service fee restorannya nggak ada service fee. Terus hari dan jam pelayanan, ya kalau martabak sih saya saranin buka terus ya, namanya usaha gitu kan, Senin sampai Minggu buka terus. Terus kalau teman-teman pengen diliburkan ya tinggal isi aja libur. Alamat lengkap restoran, teman-teman isi alamatnya apa, koordinat restorannya di Google Maps apa, teman-teman pilih titik di Google Maps-nya. Terus kecamatan isi nomor teleponnya, alamat emailnya, nah penanggung jawabnya, jabatannya apa, dia pemilik atau karyawan atau apa gitu. Oke, kontak restoran juga diisi, siapa yang bisa dihubungi, bisa teman-teman sendiri atau ya karyawan yang ada di restoran itu. Kalau saran saya sih yang mending kalau teman-teman ikut berjualan juga, mending nomor teman-teman sendiri di sini. Kalau karyawan tuh khawatirnya dia
ya keluar atau kabur atau apa gitu kan. Jadi teman-teman harus konfirmasi ulang, kirim email lagi ke pihak GrabFood. Terus kontak finance-nya siapa yang perihal pembayaran. Kalau martabak biasanya karena jenis usaha mikro ya, jadi semuanya dipegang oleh satu orang, entah itu keuangan, pemasaran, ya rekrutmen ya tentang SDM dan lain-lainnya. Kecuali emang udah perusahaan, dia pasti punya staff-staff tersendiri. Oke, terus nama sales PIC dari GrabFood. Jadi operatornya siapa? Bisa teman-teman sendiri atau karyawan. Oke, kemudian di sini isi juga from check B. Oke, ini untuk cara pengisiannya. Kemudian teman-teman isi menu di restorannya. Nah, teman-teman isi nama restorannya. Nama restorannya misalkan Mas Martabak Panpora atau apa, Martabak Terang Bulan atau apa itu kan, Martabak Bangka 77. Terus di sini dikasih contoh ya cara pengisian menunya. Nama outletnya di sini dikasih Martabak Bang Oneng Plaza Semanggi. Teman-teman isi di sini nama outletnya apa. Terus pengelompokan menunya. Nah, ini untuk pengisian daftar menunya ketika pengajuan ya, pengajuan ke GrabFood-nya, karena ini masih dalam satu formulir. Kan martabak manis yang klasiknya, teman-teman namanya coklat keju atau coklat kacang atau coklat kacang keju. Terus teman-teman isi harganya, harga sebelum pajak berapa, harga sesudah pajak berapa, harga dasar berapa. Kalau harga dasar misalkan ya di 28.000 ya, misalkan teman-teman pengen kenain pajak berapa persen gitu, otomatis teman-teman isi dulu harga sebelum pajak segini, berarti kan 28.000 juga. Kalau pengen tambahin pajak sekian persen, tulis di sini, ntar bisa jadi 30.000 atau berapa gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya nggak usah diisi. Oke, terus yang lainnya juga sama ya. Martabak manis klasik, ini martabak manis modernnya ya. Bisa toppingnya yang kekinian ya, karena ini martabak premium kan. Kemudian diisi untuk daftar menunya. Oke, terus misalkan pengelompokan menu lagi diisi lagi. Di sini juga ya, martabak manis yang modern, nanti ada yang besar, ada yang extra besar, itu dibedain. Terus pengelompokan menunya ada ya martabak yang, kalau gue sih ada martabak pelangi, terus ada martabak pizza, ada yang 4 rasa, 6 rasa, 8 rasa ya. Yang pernah gue buat kan 8 rasa, harganya berapa, sini beda nanti ada yang martabak bentuk love yang pernah gue buat, harganya juga diisi. Harga sebelum pajak sama harga dasar sih sama, nanti harga sesudah pajak teman-teman bisa bedakan. Oke, kalau seandainya teman-teman pengen membedakan dengan yang take away ya, yang datang langsung ke toko, teman-teman rubah di sini di harga dasar ini. Jadi kalau misalnya harga dasar di toko teman-teman itu yang pembeli datang langsung 28.000 ya, teman-teman harus biasanya sih ada beberapa pedagang yang menaikkan harganya di harga dasar ini jadi 30.000 kalau di aplikasi. Karena apa? Karena biasanya kan ada bagi komisi ya dengan Grab kan, jadi supaya ya mengurangi aja. Biasanya beberapa pedagang gitu, tapi kalau gue sih, kalau gue milih disamain aja harganya. Oke, terus ini ya tipe martabak crispy-nya apa kan, toppingnya, harganya teman-teman isi juga. Terus kalau ada additional topping, yang tambahan topping, nambah harga enggak, itu yang martabak premium ya. Terus ada yang base ya, base-nya yang red velvet ya, yang black velvet, yang brownies maupun yang taro ya, yang 2 warna red atau green ya dalam satu topping itu. Nanti harganya berapa dia kalau nambah lagi, itu akan muncul di aplikasi. Oke, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan di martabak telurnya ya. Oke, kalau misalkan ini udah diisi semua. Nah, tadi kan di tahap ketiga ya, teman-teman lalu mengisi tahap keempat. Tahap keempat adalah mengisi menu makanan
minuman Anda di seat yang terlampir di formulir informasi restoran. Tadi udah diisi ya tahap keempatnya juga. Kalau nggak mau ngisi di Excelnya, teman-teman bisa di print terlebih dahulu, kemudian ditulis tangan, kemudian di scan. Oke, kemudian yang nomor 5-nya melampirkan scan KTP dan NPWP penjual. Jadi teman-teman KTP-nya di scan, jangan difotokopi karena perintahnya adalah scan ya. Kalau difotokopi nanti bisa menghambat dari proses registrasi teman-teman. Kemudian yang keenam melampirkan logo restoran. Oke, yang ketujuh melampirkan gambar menu untuk dijadikan banner di aplikasi dengan ukuran gambar 540x300 pixel. Oke, kalau misalkan saat ini udah lengkap semua, teman-teman jangan dijadikan dalam bentuk satu file ya, dalam zip atau rar ya. Jadi dipisah-pisah aja, filenya dipisah-pisah dan kirim dalam satu alamat email ya. Alamat emailnya kayak ini, yeskiwaroka@grab.com, dengan format subjek emailnya adalah registration, nama restoran teman-teman. Di sini apa? Oke. Jadi ketika ini udah dilengkapi semua, yang pertama yang harus dikirim adalah syarat dan ketentuan komersial. Yang ini ya. Syarat dan komersial. Itu dalam bentuk scan-nya, teman-teman bisa jadi JPEG, JPG atau PDF. Kalau yang Word 2013 langsung ke export aja. File export. Nanti ini ada pilihan export ke PDF, jadi nggak usah ribet-ribet ya. Nah ini, oke. Selanjutnya yang kedua, bikin foto diri dengan memegang syarat dan ketentuan. Yang ini juga dilampirkan. Yang ketiga, mengisi dan melampirkan formulir informasi restoran. Nah, yang tadi yang ini kan udah teman-teman isi ya. Formulir informasi restoran dan menu restoran. Serta menu restorannya udah teman-teman isi, harganya, menunya. Oke, kemudian lampirkan scan KTP dan NPWP. Di scan ya, jangan di fotokopi. Dilampirkan untuk dikirim lewat email. Terus lampirkan logo teman-teman. Melampirkan gambar menu untuk dijadikan banner. Oke, jadi teman-teman lampirkan gambar martabaknya untuk menu di banner. Teman-teman nggak harus kirim sebanyak ini daftar menunya, apa sih gambar martabaknya. Cukup beberapa perwakilan saja. Next teman-teman bisa update sendiri. Nanti update-nya lewat email. Oke, kalau udah lengkap semua, teman-teman bisa kirim ke email ini. Oke, setelah dikirim email, nah teman-teman perhatikan ya nomor yang ini ya, nomor WA ini. Ini nomor WA dari pihak Grab-nya. Nah ini nanti saya kasih tipsnya di akhir video ya, pas kesimpulan gunanya untuk apa nomor ini. Oke, kalau udah ya teman-teman tinggal kirim email dan menunggu dari verifikasinya ya. Di sini dalam waktu minimal 1 minggu dari diterimanya email Anda. Ini bisa molor kalau misalkan teman-teman ini emailnya tertumpuk nggak kebaca. Nah, jadi teman-teman harus minimal ya harus kirim ulang ya kalau udah 1 minggu. Oke, tadi gue udah ngejelasin semua ya bagaimana caranya bekerja sama dengan GrabFood. Tadi gue juga udah ngejelasin secara detail apa saja file-file yang bakal kamu terima dari GrabFood dan kamu isi serta syarat yang kamu siapkan agar bisa bekerja sama dengan GrabFood. Nah, tips dari gue adalah supaya teman-teman cepat di ACC-nya, jadi nggak butuh waktu berbulan-bulan ya, 3 minggu juga bisa, di bawah 1 bulan lah. Nah, tips yang pertama adalah ketika teman-teman udah ngirim email, kalau misalkan lewat dari seminggu udah nggak balas ya, nah teman-teman tanya lagi seperti yang tadi gue kan tanya 2 kali ya di minggu berikutnya. Siapa tahu email dari teman-teman itu tertumpuk dengan email yang lainnya. Jadi bagian yang menerima email itu dia nggak ngebaca. Nah itu kan sayang banget kan. Jadi nggak harus sampai nunggu lama-lama. Teman-teman bisa ketika udah seminggu nggak di ACC, nggak ada balasan, email ulang lagi, tanyakan kembali. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah ketika teman-teman mengirimkan email balasan, email balik ya ke pihak GrabFood. Nah, teman-teman harus perhatikan jam kerja operasional dari sebuah perusahaan. Biasanya kan dari jam 9 ya, kalau nggak jam 8, jam 9 lah, sampai jam 4 atau jam 5 sore. Kalau misalnya ada yang lembur ya sampai jam 6.
Nah, teman-teman harus memperhatikan jam-jam itu. Jangan kirim emailnya di jam 8 malam, di jam 10 malam, di jam 12 malam, atau jam 3 subuh misalkan ya. Nah, itu bakal tertumpuk. Jadi ketika staff ini bekerja, dia pas lagi buka laptop. Dan jangan juga di jam istirahat, kayak jam 12 ya. Ya jam setengah 12 lah, jam 12, terus jam 1. Itu mereka lagi pada istirahat, jadi nggak lagi stay di komputer, itu pada umumnya. Oke, itu tipsnya. Dan tips yang ketiga adalah ketika teman-teman mendapatkan email balasan, udah dibalas nih, itu kan tinggal step terakhir ya. Jadi syarat dari teman-teman itu lagi dinilai. Nah, ketika udah lewat seminggu belum ada balasan juga, nah teman-teman tanya, baik tanya via email maupun via WA, karena kan setelah email balasan itu ada WA-nya ya. Itu teman-teman tanya aja di situ. Jadi kok belum di ACC ya, belum di ini, tanya aja baik-baik ya. Jadi supaya teman-teman ini mengingatkan kembali dan cepat di ACC. Oke, tadi gue udah ngejelasin semuanya. Terus juga, jika video ini bermanfaat buat teman-teman bisa like dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nanti bakal gue balas ya pertanyaannya. Itu kan bisa jadi ada yang ingin ditanyakan dari kebingungan teman-teman ketika membuat martabak ya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.